Tanah Melayu ini tidak mempunyai sejarah kerana diperintah oleh British. Orang Melayu ini nak cari yang mudah. Sudah gembar-gembor bakal TC dan hebohkan negeri Ratu Elizabeth, niat pamer ke Indonesia. Malaysia dibuat malu diusir dari Inggris karena ini. Pelatih Malaysia keluhkan kondisi fisik para pemain. Netizen bilang hanya alasan saja. Simak berita selengkapnya berikut ini. Malu besarnya rakyat Malaysia. Kita ni dijadi bahan ketawa. Timnas Malaysia sempat jadi buah bibir di kalangan penggemar sepak bola Asia Tenggara. Bukan karena prestasi mentereng atau kemenangan dramatis, tapi karena sebuah janji besar yang akhirnya menjadi bumerang. Segalanya berawal dari sesumbar Federasi Sepak Bola Malaysia, M, yang begitu percaya diri mengumumkan bahwa tim nasional mereka akan menjalani pemusatan latihan TC mewah di Inggris. Sebuah langkah yang katanya akan menjadi titik balik menuju kejayaan, terutama dalam rangkaian persiapan melawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia. Media Malaysia pun ramai-ramai mengangkat kabar ini. Salah satu di antaranya bahkan menuliskan dengan nada penuh kebanggaan bahwa kehadiran Malaysia di Inggris akan menarik perhatian media Eropa. Konon, ini akan jadi ajang unjuk gigi. Mereka tak hanya ingin tampil tangguh di lapangan, tapi juga menunjukkan bahwa sepak bola Malaysia sudah naik kelas secara infrastruktur dan manajemen. Namun, seperti kata pepatah, besar pasak daripada tiang. Niat besar itu tak berjalan sesuai rencana. Alih-alih menarik perhatian karena progres dan performa, timnas Malaysia justru jadi bahan perbincangan karena rumor tak sedap, gagal menjalani TC, dan bahkan disebut-sebut diusir dari Inggris. Belum jelas benar apa penyebab pastinya, apakah soal perizinan, fasilitas, atau kendala logistik. Tapi yang pasti, kabar ini langsung menyebar cepat, tidak hanya di Asia, tapi juga beberapa kanal berita luar yang mengutip kehebohan ini. Sontak pelatih Malaysia, Peter Klamovski, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dalam sebuah konferensi pers, ia menyampaikan rasa frustrasinya atas kondisi yang menimpa timnya. Ini bukan situasi ideal. Kami menginginkan persiapan terbaik, tapi ada hal-hal yang di luar kendali kami, ujarnya dengan nada emosional. Klamovski juga menambahkan bahwa beberapa pemainnya dalam kondisi kurang fit dan belum siap 100% untuk menghadapi Vietnam. Namun, pernyataan itu justru memicu reaksi dari netizen dan pengamat sepak bola. Banyak yang menilai sang pelatih sedang mulai memasang tameng, andai hasil buruk kembali terulang. Mereka khawatir ini hanya jadi alasan jika Malaysia nantinya gagal di laga krusial. Tak sedikit juga netizen yang menyindir. Katanya mau bikin heboh media Eropa, malah hebohnya karena gagal TC. Bahkan ada yang menyebut ini sebagai karma digital. Karena sebelumnya sempat terdengar nada-nada menyindir Indonesia dari beberapa pihak di Malaysia yang merasa program TC mereka lebih elit. Kini wajah sepak bola Malaysia seperti tertampar. Mimpi besar TC di Inggris yang ingin dijadikan simbol kebangkitan malah berubah jadi ironi yang memalukan. Sementara di sisi lain, para rival seperti Indonesia dan Vietnam diam-diam terus mempersiapkan diri tanpa banyak gembar-gembor. Sepak bola memang bukan soal pamer fasilitas atau destinasi TC mewah, tapi tentang kerja keras, disiplin, dan hasil di lapangan. Dan dari kejadian ini, mungkin Malaysia bisa belajar bahwa langkah besar tak perlu diumumkan dengan gegap gempita. Cukup dibuktikan saat peluit panjang berbunyi. Tapi netizen Malaysia masih berlagak sombong usai kejadian tersebut dengan mengatakan, orang Indonesia ini aneh kadang. Malaysia baru umum bakal TC di Inggris. Langsung kalian panas. Begitu dengar batal, malah kalian bersorak kayak habis juara Piala Asia. Santai aja. Kalian itu belum layak dibandingin sama kami. Malaysia sudah punya visi, nggak stuck di level bola kampung. Walau ada kendala teknis sampai TC-nya batal, setidaknya kami punya rencana ke level internasional. Kalian sibuk urusin kami, padahal latihan masih di lapangan kampung. Begitu keluar berita Malaysia diusir dari Inggris katanya, langsung netizen Indonesia merayakan kayak menang SEA Games. Santai aja bro, ini bukan masalah besar. Bukan juga kena ban FIFA. Tapi ya wajar sih, tetangga sebelah senang banget lihat kami susah. Padahal tim kalian juga belum tentu konsisten. Vietnam itu lawan utama kami, bukan Indonesia.
Kalau kalian mau rasain lawan kami, coba naik level dulu. Jangan sibuk ngetrol, PR sendiri aja belum kelar. Lucu banget lihat seberapa obsesinya netizen Indonesia sama kami. Malaysia baru announce TC di Inggris aja, udah jadi topik hangat di forum kalian. Begitu gagal, langsung ketawa kayak kami diusir dari rumah kontrakan. Ayolah, Malaysia ini udah lama ninggalin level sepak bola kampung. Masalah kecil langsung heboh. Coba lihat pemain kalian, kebugarannya kayak habis makan hajatan. Kami ada masalah sedikit, tapi tetap fokus. Kalian, tiap tahun katanya generasi emas. Tapi kalau kalah alasannya selalu sama. Wasit, rumput, jadwal. Malaysia dari dulu memang punya ambisi besar. Nggak kayak negara tetangga yang kerjanya cuma ribut doang. Rencana kami TC di Inggris itu bukan buat pamer. Tapi karena kami mau tingkatkan kualitas mental dan fisik pemain. Masalah kemarin tuh lebih ke logistik dan teknis. Bukan karena nggak mampu bayar seperti gosip yang kalian sebarkan. Dan kalian ini, begitu Malaysia tergelincir sedikit, langsung ketawa ramai-ramai. Tapi waktu Malaysia menang atau perform bagus, kalian diam kayak nggak ada sinyal. Tenang aja, kami tetap akan jadi lawan berat. Kalian tuh lolos grup aja dulu sebelum ketawain orang lain. Satu hal yang nggak pernah berubah, Indonesia selalu suka mantengin Malaysia. Kami baru umumkan mau TC ke Inggris aja udah jadi bahan perdebatan. Begitu gagal, langsung dihina, diketawain seolah Malaysia jatuh ke level terbawah. Tapi sayangnya, kalian nggak melihat perjuangan kami buat naik level. Setidaknya Malaysia punya rencana besar. Dihalang sedikit, kami langsung evaluasi dan adaptasi. Kalian, terus daur ulang striker lama, formasi itu aja lalu bilang, inilah saatnya Indonesia bangkit. Tiap tahun sadarlah, kalian yang harus fokus bukan kami. Yang paling lucu, Malaysia mau TC ke Inggris, batal Indonesia yang hebohnya kebangetan. Halo, ini bukan urusan kalian. Tapi ya, kalian emang senang banget lihat Malaysia jatuh. Masalah kecil aja bisa viral. Tapi coba deh jawab, gimana kabar skuad kalian sekarang? Masih percaya slogan Garuda akan terbang yang tiap tahun diulang tapi hasilnya nihil? Malaysia walau ada gangguan sedikit, kami tetap jalanin program. Pelatih kami pun berani bicara terbuka, nggak lempar tanggung jawab. Kami masih main bola, bukan main drama kayak netizen sebelah. Tanah Melayu ini tidak mempunyai sejarah kerana diperintah oleh British. Orang Melayu ini nak cari yang mudah. Perkara Malaysia gagal TC di Inggris ke atau berhasil ke atau TC Malaysia di Inggris menarik perhatian media Eropa kayak itu persetan lagi lah teman-teman. Urusan kita adalah urusan timnas Indonesia yang sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia ya. Masih 2 laga lagi yang akan tinggal hitungan hari lagi teman-teman. Indonesia akan bertemu Cina dan Jepang ya teman-teman. Itu ya jauh lebih penting daripada berita-berita yang lain karena perjuangan timnas Indonesia itu untuk lolos ke Piala Dunia teman-teman semua. Itu jauh lebih penting. Persetan lagi mungkin omongan miring dari netizen di sebelah sana tentang kemajuan sepak bola Indonesia itu persetan lagi. Intinya fokus kita itu sudah fokus kepada melolos ke Piala Dunia. 2 laga ini menjadi penentu kita, maka dukungan kita itu jauh lebih ke sana teman-teman semua. Masalah gagal negara lain gagal TC atau menjadi heboh itu urusan mereka lah teman-teman semua. Karena fakta Indonesia sedang berjuang di fase kualifikasi Piala Dunia dan juga Indonesia sedang mempersiapkan untuk bermain di Piala Asia 2027 sudah lolos otomatis teman-teman semua. Jadi ya lupakanlah omongan-omongan miring di luar sana ya teman-teman semua. So tetap dukung saja sepak bola Indonesia untuk jauh lebih baik. Peace.